Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan dijelaskan tentang aplikasi turunan, yaitu persamaan garis singgung kurva dan nilai maksimum atau minimum. Perkenalkan, nama saya Abel Kosman, kelas 1A D3 Teknik Listrik, NIM 2201032037, dosen pengampu Ibu Aulia Oktavia. Yang pertama adalah persamaan garis singgung dan garis normal. Perhatikan gambar grafik fungsi di samping. Gambar garis yang berwarna merah merupakan gambar fungsi Y sama dengan Fx. Kemudian garis yang berwarna biru merupakan garis singgung yang memotong di titik A, FA. Kemudian garis yang berwarna hijau merupakan garis normal yang tegak lurus terhadap garis singgungnya dan membentuk sudut 45, sudut 90. Untuk menentukan persamaan garis, maka perlu kita ketahui garis kemiringan atau disebut dengan gradien dengan cara menentukan turunan dari fungsi. Setelah mendapatkan gradien, maka kita dapat menentukan persamaan garis singgung dengan persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Sama halnya dengan garis singgung, garis normal juga dengan persamaan yang sama, hanya saja pada gradiennya adalah min 1 per M, sehingga normal persamaannya adalah Y dikurang Y1 sama dengan min 1 per M dikali X dikurang X1. Contoh soal: tentukan persamaan garis normal dari fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 6 di titik 2,3. Langkah pertama adalah menentukan fungsi f aksen X 3X akar 2 dikurang 4X. Setelah menurunkan fungsi-fungsi, kita dapat menentukan gradiennya dengan cara X sama dengan 2, yaitu 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 sama dengan 12 kurang 8, sehingga nilai gradiennya adalah 4. Setelah mendapatkan gradiennya, maka kita dapat menentukan persamaan garis singgung Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 dengan Y1 adalah 3 dan X1 adalah 2. Maka Y dikurang 3 sama dengan 4 dikali X kurang 2, Y kurang 8 ditambah 3. Y sama dengan 4X dikurang 5, dan untuk persamaan garis normal maka Y dikurangi. Y1 sama dengan min 1 per M dikali X dikurang X1. Y sama dengan 3Y dikurang 3 sama dengan min 1 per 4 dikali X dikurang 2. Y sama dengan min 1 per 4X ditambah 3 per 2 ditambah 3. Y sama dengan min 1 per 4X ditambah 7 per 2. Nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi disebut nilai ekstrim. Nilai ekstrim ada dua, yaitu nilai ekstrim maksimum dan nilai ekstrim minimum.
Nilai ekstrim terjadi di titik kritis, yaitu titik dalam daerah asal suatu fungsi. Titik kritis ada 3. 1. Titik ujung selang tutup, biasanya pada soal diketahui misal A, B. 2. Titik stasioner, yaitu nilai turunan pertama sama dengan 0. Titik singular, yaitu titik yang membuat turunan pertama tidak bernilai. Laju perubahan muatan listrik terhadap waktu disebut arus. Misalkan muatan sebesar 1/3 T pangkat 3 ditambah T kolom mengalir melalui kabel dalam T detik. Tentukan nilai maksimum arus dalam satuan ampere. Yang pertama, kita mengetahui fungsinya, yaitu QT 1/3 T pangkat 3 ditambah T. Setelah mendapatkan fungsinya, maka kita dapat menentukan nilai titik kritisnya. Yang pertama, titik ujung selang tidak ada karena dalam soal tidak diketahui titik selangnya. Yang kedua adalah titik stasioner, yang mana titik yaitu turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama dari QT 1/3 tambah 1/3 T akar 3 ditambah T adalah T akar 2 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 0. Sehingga titik stasioner titik kritisnya adalah T dan T sama dengan 1. Jadi nilai maksimum arus adalah 1,3 ampere di titik T sama dengan 1. Lanjut contoh soal yang ketiga, yaitu daya nyata P0 dalam satuan volt ampere suatu rangkaian listrik yang daya aktifnya P dalam satuan watt dan sudut impedansi theta diberikan oleh PO sama dengan P. PO sama dengan P sekon theta jika P adalah konsta pada 20 watt. Tentukan laju perubahan P0 jika theta berubah pada laju 0,05 radian per menit saat theta 45. Yang diketahui dalam soal yang pertama, P0 sama dengan P sekon theta, kemudian nilai perubahan terhadap waktu yaitu 0,05 radian per menit, dan yang ditanya dalam soal adalah perubahan daya nyata terhadap waktu dengan theta 45 derajat. Yang langkah pertama adalah P-nya diketahui 20 sekon. Maka P0 sama dengan 20 sekon tetap, sehingga dp adalah 20 sekon. Theta kali tangan tetap karena turun dari sekon tetap adalah sekon. Theta kali tangan tetap. Untuk mendapatkan dp0 per dt, maka kita menggunakan aturan rantai, yaitu dp0 per dt dikali theta kali per dt per dt 0 per D sama dengan 20 sekon tangan theta kali 0,5, sehingga dp0 per dt adalah sekon theta kali tangan tetap.
Untuk laju perubahan dp0 per detik 45 adalah